Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar kepada kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan masuk ke materi baru tentang bagaimana cara kita mengenal jenis dan ciri-ciri dari segitiga, serta kita akan juga menghitung bagaimana cara kita menghitung bangun datar pada bangun datar segitiga. Nah, kalau kemarin kalian sudah ya, ada beberapa sudah siswa yang sudah bisa menghitung keliling persegi maupun persegi panjang. Meskipun ada yang masih yang belum, tapi tetap banyak dilatih ya. Contoh soal dan video sudah Bapak share dan kalian silakan pelajari. Dan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita untuk menghitung keliling segitiga. Namun sebelum kita masuk untuk mencari keliling segitiga, kalian harus mengetahui dulu jenis dan ciri-ciri segitiga yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak dulu tentang bagaimana cara kita untuk mengetahui jenis dan ciri-ciri pada bangun datar segitiga. Silahkan disimak. Oke anak-anak. Nah, segitiga itu merupakan suatu bangun datar yang memiliki 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Ya, kalian sudah tahu ya nama bangun segitiga itu pengertian umumnya adalah dia mempunyai 3 buah sisi dan juga 3 buah sudut. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak gambarkan mau segitiga apapun ya. Nah, dia sudah pasti mempunyai 3 sisinya ya. Sisinya ada 3 dan jelas juga dia punya 3 sudut. Nah, namun di dalam bangun datar segitiga itu ada bermacam-macam ya, bermacam-macam jenis dari segitiga. Nah, oleh karena itu silahkan kalian simak, lihat dan perhatikan baik-baik jenis-jenis dari segitiga. Oke, yang pertama adalah jenis segitiga yang dinamakan ada segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua ada segitiga sama kaki, yang ketiga ada segitiga sama sisi, dan yang keempat adalah segitiga sembarang. Nah, untuk memahaminya, marilah kita perhatikan penjelasan dari saya, yaitu apa-apa saja sih jenis-jenis segitiga yang dimaksud ya. Kita perhatikan. Oke, yang pertama kita masuk ke segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu mempunyai beberapa ciri-ciri ya anak-anak ya. Nah, di sini Bapak sudah gambarkan segitiga yang ada terlihat pada layar kalian ya. Segitiga yang berwarna merah ini Bapak beri nama segitiga ABC ya. Nah, kemudian kita akan perhatikan ciri-cirinya. Yang pertama, kalau ciri-ciri segitiga siku-siku itu pasti dia memiliki 2 buah sisi yang berbentuk siku-siku dan saling tegak lurus ya. Nah, jadi 2 sisi yang saling tegak lurus dan membentuk sudut siku-siku. Yang mana yang dimaksud yaitu adalah sisi dari bentar ya. Nah, yaitu sisi dari si AB-nya ini. Nah, kemudian dengan AC-nya yang ini. Nah, itu dia ya. Jadi sisi AB dengan sisi AC ya anak-anak ya. Nah, jadi sisi AB-nya yang mana? Nah, sisi AB-nya itu yang terlihat pada layar kalian ini nih, sisi AB-nya. Kemudian AC-nya yang mana? Yang ini. Nah, dia membentuk saling tegak lurus ya, saling tegak lurus, tegak sama lurus gitu ya. Nah, jadi itu memiliki 2 buah sisi yang berbentuk siku-siku dan saling tegak lurus. Kemudian yang kedua, dia memiliki sisi miring yang terletak di depan sudut siku-siku, yaitu sisi BC, B kecil ini. Nah, tuh ya. Namanya sisi miring ya. Nah, ini namanya sisi miring pada segitiga. Kemudian yang ketiga adalah dia memiliki sudut siku-siku yang besarnya sudah pasti adalah 90 derajat. Nah, kalau namanya sudut siku-siku sudah jelas ya, itu besarnya adalah 90 derajat. BAC atau CAB membentuk sudut siku-siku 90 derajat ya. Seperti itu. Nah, jadi kalian harus tahu dulu pengertian dari segitiga siku-siku ya, tahu bentuknya seperti ini. Ini yang dimaksud dengan ciri-ciri dari segitiga siku-siku. Oke. Kita lanjut lagi. Yang kedua yaitu adalah segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki terlihat pada layar yang sudah Bapak gambarkan di sini ya, warna kuning segitiganya. Bapak gambarkan ini segitiga HIJ ya. HIJ ini memiliki dinamakan segitiga sama kaki
dan memiliki dua ciri-ciri. Yang pertama, dia memiliki dua buah sisi yang sama panjang. Jadi yang mana sama panjang? Yang dinamakan sama kaki berarti kakinya yang sama ya anak-anak ya. Jadi yang sama itu yang ini, sisi dari JH sama dengan sisi dengan JI itu panjangnya sama. Nah, ini panjangnya sudah pasti sama. Jadi kalau misalnya di sini 5 cm panjang JI ya atau IJ, nah berarti panjang HJ-nya juga sama 5 cm. Begitu ya. Tapi yang di bawahnya apakah sama? Tidak sama ya. Jadi panjang sisi yang HI ini tidak sama dengan panjang IJ atau HJ ya, tidak sama. Jadi panjangnya ini berbeda yang di bawah nih ya anak-anak ya. Nah, kemudian dia memiliki dua buah sudut yang sama besar. Nah, yang sama besar itu dua buah sudutnya yaitu yang ini anak-anak. Nah, yang ini. Nah, membentuk sudut yang kurang dari 90 derajat atau biasa disebut dengan sudut lancip. Nah, kemudian yang sudut yang ini yang di atas puncaknya ini tidak akan sama dengan dua sudut yang kakinya ini, tidak sama panjangnya ya, nggak sama besarnya. Tapi kalau yang berhadapan ini, sudut yang berhadapan itu besarnya sama ya. Itu yang dimaksud dengan segitiga sama kaki, ciri-cirinya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi segitiga sama sisi. Nah, sedangkan pengertian dari segitiga sama sisi itu sendiri ya terlihat pada layar kalian, yaitu Bapak gambarkan pada segitiga yang berwarna ungu KLM. Bapak kasih nama bangun datar segitiganya, itu memiliki dua ciri-cirinya, yaitu kalau ciri-ciri dari segitiga sama sisi, dia sudah pasti jelas memiliki ketiga sisinya itu sama panjangnya, baik panjang dari KL, panjang dari LM, panjang dari MK atau KM, itu semuanya sama. Jadi kalau misalnya di sini ditulis 10 cm, maka panjang LM-nya juga sama 10 cm dan juga MK juga sama 10 cm. Ya, karena dikatakan segitiga sama sisi, yaitu ketiga sisinya sama panjang. Nah, kemudian selain kita melihat dari panjang sisinya, ternyata dia juga memiliki tiga buah sudut yang sama besar, yaitu di mana sudut KLM ya, kemudian LMK, kemudian dari MKL. Nah, itu sudutnya sama-sama di bawah dari 90 derajat, yaitu sudut lancip. Jadi ketiga sudutnya mereka ini adalah sama. Oke, sampai di sini sudah jelas ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah sudut segitiga sembarang ya. Segitiga sembarang itu berarti terlihat pada layar kalian ya, segitiga ABC, yang dimana sudah pasti jelas kalau segitiga sembarang pasti ketiga sisinya itu tidak sama panjang, baik panjang dari si AB, panjang dari BC atau panjang dari CA itu sama-sama tidak sama panjangnya. Contohnya di sini misalnya 3 cm ya, di sini misalnya 10 cm, di sini misalnya 8 cm gitu. Nah, jadi ketiga sisinya itu tidak akan pernah sama, dan juga sudah pasti jelas tiga sudutnya itu tidak sama besar. Ya, besarnya nggak sama. Baik dia sudut BAC, kemudian ACB atau CBA, nah itu tidak sama besar sudutnya ya. Jadi sudah ngerti ya pengertian dari segitiga. Oke. Maka kita selanjutnya kita akan mencari keliling dari segitiga. Jadi keliling dari segitiga ini, kenapa Bapak harus menjelaskan semua pengertian dari jenis-jenis segitiga, Pak? Nah, karena ini nanti akan berpengaruh kepada kalian nanti dalam mengisi atau menghitung atau mencari keliling pada bangun datar segitiga. Karena biasanya kalau pada soal itu keterangannya itu dia hanya memunculkan satu angka aja atau hanya dua angka aja. Selebihnya kita lihat dulu ini termasuk segitiga apa. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat. Untuk mencari keliling segitiga pada contoh soal yang ini, di sini ceritanya ada panjangnya ini ya, saling tegak lurus berbentuk sudut apa ini ya? Segitiga siku-siku ya anak-anak ya. Jadi dia panjangnya 13 cm, 15 cm dan 17 cm, tapi dia membentuk sudut siku-siku. Jadi bagaimana cara kita menghitung keliling? Ingat, kalau kita ingin menghitung keliling seperti yang Bapak bilang, berarti kita hanya menghitung pinggirannya saja. Berarti dari sini ke sini sama yang ini. Nah, kan pinggirannya saja yang dihitung ya. Jadi artinya sisi-sisinya atau ketiga sisinya itu dijumlahkan, berarti hanya 3 kali penjumlahan ya, bukan 3 kali berapa, bukan, tapi dia melakukan 3 kali dalam penjumlahan. Oke,
Berarti sisi yang pertama kita anggaplah ambil 15 cm yang pertama. Berarti kita tulis ini 15 ditambah 17 ditambah 13. Nah, seperti ini. Baru kita jumlahkan 15 tambah 17. 15 tambah 17. Ingat ya anak-anak ya, banyak dari kalian itu tambah kalian anggap kali. Ingat tanda operasinya. Ini penjumlahan ya. 5 tambah 7 itu sama dengan 12, tahan 1 dapatnya 32. Apakah sudah selesai? Belum. Tadi 15 tambah 17. Lalu kita tambahkan lagi 13 ya anak-anak ya. Sehingga jadinya 45 cm. Nah, seperti itu caranya. Jadi jawabannya ya, jadi maka keliling segitiga pada bangun tersebut adalah 45 cm. Jadi ketiga sisinya itu kalian jumlahkan. Mudah ya? Berarti kalian sudah bisa. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini ada segitiga warna kuning nih. Jadi di bawahnya ini keterangannya atau alas dari segitiganya ini 24 cm. Kemudian ada 18 cm. Loh Pak, Bapak tadi bilang kalau kelilingnya itu rumusnya kan sisi tambah sisi ditambah sisi, atau ketiga sisinya itu harus dijumlahkan. Ya, ketiga sisinya harus dijumlahkan. Nah, terus ini keterangannya saya mau tambahkan 24 cm ditambah 18 cm. Terus sisi satunya itu berapa Pak yang harus saya tulis? Nah, seperti itulah yang harus kalian ketahui dari ciri-ciri segitiga. Kalau kalian nggak tahu dari jenis-jenis dari segitiga, nanti kalian nggak bisa tahu yang satu sisinya lagi harus diisi angka berapa. Nah, kalau kalian lihat di sini pada segitiga yang warna kuning ini ternyata segitiga. Betul, ini namanya segitiga sama kaki. Maka kalau dia sama kaki berarti yang kakinya itu berarti sama panjangnya. Sehingga kalau ada tandanya di sini 18 cm, otomatis yang di depannya tadi adalah iya betul 18 cm. Berarti kita tinggal tambahkan 18 cm. Seperti itu. Selanjutnya baru kita jumlahkan. 24 tambah 18, 4 tambah 8, 12, tahan 1, 1 tambah 2, 3, tambah 1, 4. Kemudian ditambah lagi nih 18, 2 tambah 8, 10, tahan 1, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 1, 6. Oke, jadi hasilnya adalah 60 cm. Jadi keliling pada bangun datar segitiga sama sama kaki atau yang berwarna kuning ini kelilingnya adalah 60 cm. Bisa ya? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal berikutnya. Nah, kita lihat dulu pada bangun yang segitiga ini yang berwarna ungu, apakah ini termasuk bangun datar segi apa nih namanya? Nah, jadi kita harus tahu dulu. Kita masukin rumusnya K sama dengan sisi tambah sisi ditambah sisi. Jadi ada 3 kali penjumlahan ya. Oke, kita lihat di sini cuma 25 cm aja, Pak. Nah, gitu. Yang lainnya saya harus isi apa yang sisi sama sisi. Oke. Caranya adalah kalian tinggal menjumlahkan aja di sini karena segitiga sama sisi berarti semua sisinya ketiganya sama. Berarti yang ini 25 cm, ini sudah pasti 25, pasti di sebelahnya juga 25 cm. Berarti kita tinggal tambah 25 tambah 25. Sehingga 25 tambah 25 sudah pasti ya tahu ya 50, 50 tambah 25 sama dengan 75 cm. Udah kan? Sampai di sini jelas ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya dari segitiga sama kaki kita masuk yang terakhir. Dan yang terakhir adalah bangun datar segitiga sembarang. Ini mohon maaf ya putus-putus nih. Maksudnya adalah ini tinggi dari segitiganya anak-anak. Oke, kalau segitiga sembarang berarti kita tinggal masukin rumus saja. K sama dengan sisi ditambah dengan sisi ditambah dengan sisi. Kita tahu sisi pertamanya ini adalah 12 cm ditambah dengan sisi miringnya 17 cm ditambah dengan yang satunya lagi 15 cm. Tinggal kita jumlahkan 12 tambah 17 dapatnya 29 terus ditambah dengan 15 dapatnya 14 tambah 1. Oke, hasilnya 44 cm. Oke, sudah jelas ya anak-anaknya. Nanti Bapak akan kasih soal. Dan demikianlah penjelasan dari Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dan ingat ya, untuk keliling berarti semua sisinya dijumlahkan.
Jadi kalau dia segitiga berarti ada 3 kali penjumlahan. Jangan sampai menulis ada 2 atau ada 1 aja kalian lakukan ya. Jadi semua sisinya harus dijumlahkan. Kuncinya adalah kalian harus tahu jenis-jenis dari segitiga. Tadi segitiga apa? Siku-siku, sama sisi, sama kaki, dan juga segitiga sembarang. Jadi keempat jenis segitiga ini harus wajib kalian hafal dan harus kalian ketahui. Oke? Itu saja bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan nanti Bapak akan kasih latihan soal dan silakan dikerjakan. Akhir kata, selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.